Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Education Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi hidrokarbon. Hidrokarbon berasal dari dua suku kata, yaitu hidro dan karbon. Hidro dari kata hidrogen dan karbon berasal dari kata karbon, atom karbon. Lalu, apa itu senyawa hidrokarbon? Yaitu senyawa organik yang mengandung atom hidrogen dan atom karbon. Di dalam senyawa kimia dapat digolongkan menjadi dua, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik adalah senyawa yang asal maupun terbentuknya berhubungan dengan makhluk hidup, sedangkan senyawa anorganik adalah senyawa yang asal maupun terbentuknya tidak berhubungan dengan makhluk hidup. Lalu berikut adalah perbedaan dari senyawa organik dan anorganik. Senyawa organik, atom karbon sebagai atom pusat, ikatan kovalen nonpolar, mudah terbakar dan terurai, larut dalam pelarut nonpolar dan pelarut organik, terakhir titik cair dan titik didihnya rendah. Sedangkan senyawa anorganik, atom selain karbon sebagai atom pusat. Yang kedua, umumnya berikatan ion. Yang ketiga, tidak mudah terbakar atau terurai. Yang keempat, larut dalam pelarut polar dan pelarut anorganik. Yang terakhir, titik cair dan titik didihnya tinggi. Keistimewaan atom karbon. 1. Terletak pada golongan 4A, sehingga memiliki elektron valensi 4 yang dapat membentuk 4 ikatan kovalen untuk mencapai kestabilan. Konfigurasi elektron dari atom karbon yaitu 2, 4, sehingga dapat digambarkan seperti berikut. Yang kedua, terletak pada periode 2, sehingga memiliki jari-jari atom yang relatif kecil, memiliki ikatan kovalen yang kuat, dan dapat berikatan rangkap. Berdasarkan ikatan atom karbon, hidrokarbon terbagi menjadi A. Hidrokarbon jenuh, yaitu atom karbon seluruhnya adalah ikatan tunggal. Sebagai contoh, yang B, hidrokarbon tak jenuh, yaitu atom karbonnya memiliki minimal satu ikatan rangkap. Sebagai contoh, sebagai berikut. Ikatan rangkap itu dibagi menjadi dua. Ada ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Berdasarkan bentuk rantai karbon, hidrokarbon terbagi menjadi A. Hidrokarbon alifatik, yaitu bentuk rantai karbon lurus atau terbuka. Sebagai contoh, gambar berikut. Yang B, hidrokarbon alisiklik, yaitu bentuk rantai karbon tertutup. Yang C, hidrokarbon aromatik, yaitu bentuk rantai karbon cincin konjugat atau terdapat ikatan rangkap seperti gambar berikut. Tiga, kedudukan atom karbon dalam rantai karbon. Perhatikan gambar berikut. Sudah kita bedakan antara atom karbon satu dan yang lain berdasarkan kedudukan atom karbon. Ada yang berwarna biru, merah, ungu, hijau. Yang pertama, atom karbon primer, yaitu atom karbon yang berikatan dengan satu atom karbon yang lain. Kita bedakan dengan warna biru. Lalu yang kedua, atom karbon sekunder, yaitu atom karbon yang berikatan dengan dua atom karbon lain. Kita gambarkan sebagai warna ungu. Lalu yang ketiga, ada atom karbon tersier,
yaitu atom karbon yang berikatan dengan 3 atom karbon lain. Di sini kita warnai dengan warna hijau. Lalu yang keempat, atom karbon kuartener, yaitu atom karbon yang berikatan dengan 4 atom karbon yang lain. Di sini kita warnai warna merah. Berdasarkan homolog, hidrokarbon terbagi menjadi 3, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. 1. Alkana, yaitu hidrokarbon alifatik jenuh dengan rumus umum CnH2n+2. Yang kedua ada alkena, yaitu hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan satu ikatan rangkap 2 dan rumus umumnya CnH2n. Yang ketiga ada alkuna, yaitu hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan satu ikatan rangkap 3 dan memiliki rumus umum CnH2n-2. Deret homolog 10 suku pertama alkana, alkena, dan alkuna. Berikut deret homolog sifat-sifat senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Yang pertama, sifat fisik alkana. Itu ada bersifat jenuh, memiliki afinitas kecil, sukar bereaksi, dalam suhu kamar, berwujud gas pada rantai karbon C1 sampai 4, berwujud cair pada rantai C5 sampai 17, berwujud padat pada rantai C lebih dari 17. Lalu yang kelima, mudah larut dalam pelarut nonpolar. Yang keenam, semakin banyak atom karbon, maka titik didih semakin tinggi. Yang ketujuh, bila jumlah atom karbon sama, maka yang memiliki cabang titik didihnya lebih rendah. Yang kedelapan, semakin banyak atom C, maka massa jenisnya semakin naik. Yang kedua, sifat fisik alkena. Yang pertama, bersifat tak jenuh, yaitu ikatan rangkap 2. Yang kedua, senyawanya nonpolar. Yang ketiga, sukar larut dalam air, tapi larut dalam pelarut nonpolar. Yang keempat, massa jenis lebih kecil dari air. Yang kelima, pada suhu kamar, alkena rantai C2 sampai 4 berwujud gas, alkena rantai C lebih dari 4 dapat berwujud cair dan padat. Lalu yang ketiga, sifat fisik alkuna. Yang pertama, bersifat tak jenuh, ikatan rangkap 3, senyawanya nonpolar, sukar larut dalam air tapi larut dalam pelarut nonpolar. Yang keempat, semakin panjang rantai C, maka semakin tinggi titik didihnya. Yang kelima, semakin banyak cabang, maka semakin rendah titik didihnya. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akan kita lanjutkan di video berikutnya. Jangan lupa di like, di share ke teman-teman kalian, dan di subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.